Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mahmud Samsuri, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi, dan teman-teman yang saya sayangi. Di sini saya dari kelompok 10 atas nama Nur Aini dan Rizka Mayasari akan mempresentasikan makalah dengan materi pendidikan sosial. Dan materi awal akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama ada pendidikan sosial, pengertian pendidikan sosial. Nah, di sini kita akan membahas pengertian sosial. Pengertian sosial berasal dari kata society yang artinya masyarakat. Di sini sosial memiliki dua arti atau dua makna. Yang pertama yaitu berhubungan dengan kualitas atau harga sesuatu barang, ekonomis yang berwujud uang, termasuk nilai yang berwujud angka atau huruf. Nah, kemudian yang kedua ada nilai yang menunjuk pada suatu kriteria atau standar untuk menilai, mengevaluasi sesuatu seperti industrialisasi, baik karena merupakan sarana kemakmuran. Di sini menurut Abdullah Nasih Ulwan, yang dimaksud dengan pendidikan sosial adalah pendidikan sejak kecil agar terbiasa menjalankan adab sosial yang baik dan dasar-dasar psikis yang mulia dan bersumber pada akidah Islamiyah yang abadi dan perasaan keimanan yang mendalam. Kemudian di sini ada metode pendidikan sosial menurut Abdullah Nasih Ulwan. Yang pertama yaitu menanamkan dasar-dasar psikis yang mulia seperti takwa, persaudaraan, kasih sayang, mengutamakan orang lain, dan suka memberi maaf. Kemudian yang kedua ada pemeliharaan hak orang lain. Nah, seperti bersikap baik dan berperilaku baik kepada orang tua, kemudian bersaudara-saudaranya, tetangga, teman, maupun terhadap orang yang lebih tua. Nah, kemudian ada pelaksanaan tata kesopanan sosial seperti adab makan dan minum, adab memberi salam, kemudian meminta izin dan adab-adab di majelis atau suatu perkumpulan. Kemudian pengawasan kritik dan sosial yang misalnya memelihara pendapat umum. Kemudian selanjutnya di sini dari beberapa pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan sosial ini dimaknai sebagai pendidikan yang pembentukan sikap atau kepribadian yang baik, yang mana rasa saling tolong-menolong dan persaudaraan itu tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di sini ada ayat yang membahas tentang kehidupan sosial. Rasulullah SAW bersabda, "Tolonglah saudaramu dalam keadaan menganiaya atau teraniaya." Nah, mereka berkata, Wahai Rasul Allah, ini kami tolong karena teraniaya. Bagaimana kami menolong orang yang teraniaya? Nabi bersabda, engkau cegah dari kezaliman dengan tangan, kalau tidak bisa dengan lisan. Kemudian di sini ada poin yang kedua yaitu nilai pendidikan sosial dalam Al-Qur'an. Nah, di sini ada yang pertama nilai persaudaraan. Nah, nilai persaudaraan ini adalah nilai pendidikan yang selalu dibangun pada siswa atau anak. Nah, tujuan dari pendidikan persaudaraan ini yaitu untuk meraih tujuan bersama dengan kerjasama antar kelompok dengan satu kelompok. Nah, dengan terjalinnya persaudaraan ini akan menciptakan hubungan yang harmonis, aman, dan damai. Kemudian ada surat Ali Imran ayat 103 yang membahas tentang persaudaraan ini, yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Nah, kemudian yang kedua ada nilai tolong-menolong. Tolong-menolong ini adalah hal yang sangat penting dalam pendidikan sosial, dalam kehidupan sosial, karena tolong-menolong adalah sendi yang memperkokoh dan mempererat kehidupan sosial. Nah, di dalam Al-Quran juga banyak ayat-ayat yang membahas tentang tolong-menolong, salah satunya di surat Al-Maidah ayat 2, potongan suratnya yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan.
Wattaqullah innallaha syadidul iqab, yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam hal kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Itu di surat Al-Maidah ayat 2. Nah, jadi di sini dalam tolong menolong itu dalam kehidupan sosial, tolong menolong memang sangat penting, karena seberat apapun permasalahan, jika dihadapi dengan bersama dan saling tolong-menolong akan menjadi terasa ringan. Kemudian ada nilai yang selanjutnya yaitu kepedulian. Nah, di sini ada surat Al-Baqarah ayat 177 yang membahas tentang kepedulian, yang artinya bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, dan akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menempati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang bersabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah ya orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini tolong menolong kehidupan sosial itu adalah suatu kepedulian kepada orang-orang terdekatnya dan orang-orang yang membutuhkan, seperti anak yatim, kemudian saudara-saudara atau kerabat-kerabatnya yang memerlukan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Nur Aini. Kepadanya dipersilahkan. Langsung saja saya akan melanjutkan materi pada poin D, yaitu pemaaf. Memaafkan merupakan perilaku terpuji yang selalu dibangun dalam pendidikan sosial. Sikap pemaaf harus senantiasa dibangun dan tertanam dalam nilai pendidikan sosial, akan membantu dalam mensukseskan tujuan pendidikan sosial, pendidikan Islam. Kemudian yang selanjutnya ada toleransi. Toleransi adalah sikap yang mulia. Nilai pendidikan sosial berupa toleransi akan membudayakan hidup damai dan rukun. Dengan hidup damai dan rukun, maka akan mudah membangun peradaban, termasuk akan memudahkan dalam meraih tujuan pendidikan Islam. Kemudian langsung pada poin B, tujuan pendidikan sosial. Tujuan pendidikan sosial adalah membentuk manusia yang mengetahui dan menyadari tugas kewajibannya terhadap bermacam-macam golongan dalam masyarakat, dan membiasakan anak-anak berbuat mematuhi tugas kewajiban sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara. Abdullah Nasih Ulwan berpendapat bahwa tujuan pendidikan sosial adalah agar manusia terbiasa menjalankan perilaku sosial yang utama. Dasar-dasar kejiwaan yang mulia dan bersumber pada akidah Islamiyah dan kesadaran iman yang mendalam, agar di tengah-tengah masyarakat akan mampu bergaul dan berperilaku sosial yang baik, memiliki keseimbangan akal yang matang dan tindakan yang bijaksana. Tujuan dari pendidikan sosial adalah untuk membentuk manusia yang memiliki kesadaran akan kewajiban, hak dan tanggung jawab sosial, serta bersikap toleran sehingga keharmonisan akan terjadi di antara sesama manusia, dapat berjalan dengan selaras dan harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Baiklah, itu dia presentasi dari kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.